Shalom, selamat malam teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian yang di dalam kasih Kristus. Pada malam hari ini kita tetap masih di rumah saja, menjalankan social distancing, dan kita terus boleh menikmati kebenaran firman Tuhan dari rumah saja. Dan saya bersyukur karena sampai hari ini bisa melayani Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan sekalian di rumah melalui live streaming seperti ini. Saya akan memulai pada malam hari ini mengenai bagaimana kondisi dari seorang tuli yang disembuhkan oleh Tuhan, yang pada hari Rabu saya sudah bahas di acara recovery, dan di Sabtu yang lalu saya bahas mengenai pakaian dari kulit binatang yang Tuhan buat untuk manusia yang berdosa. Dan saya akan coba kaitkan dengan kata Efata ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli, ya. Jadi saya akan coba kaitkan ini, dan nanti kalau misalnya rekan-rekan saudara sekalian yang detail beberapa peristiwa kecil yang saya coba kupas jabarkan, perayat yang itu ada di hari Rabu dan ada di YouTube channelnya. Kiranya Tuhan memberkati lewat saluran yang bisa juga Bapak Ibu rekan-rekan saudara sekalian untuk dengarkan di YouTube channelnya. Nah, saya akan mulai pada persekutuan kita pada malam hari ini, Haleluya Family Ministry. Saya akan mulai dengan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Sabtu kesekian kalinya kami kembali boleh menikmati kepada firman Tuhan. Mohon pimpin jam-jam ke depan, kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, telinga kami, mata kami, sehingga kami mampu mendengar, melihat kebenaran, dan kami mampu berkata-kata mengenai kebenaran. Karena Tuhan sendiri yang memperkenalkan sang kebenaran itu buat kami. Turunlah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa kami. Amin. Oke. Pada malam hari ini saya akan coba bacakan dulu di dalam Markus 7 ayat yang ke-31 sampai 37 buat setiap kita. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dan pada malam hari ini, saya akan menyoroti kata Efata yang artinya terbuka. Jadi kata ini, kata yang dilontarkan oleh Yesus Kristus ketika dia menyembuhkan orang yang tuli ini dengan berkata Efata, terbukalah. Nah, saya akan coba kita flashback sedikit. Saya akan kaitkan terbukalah ini dengan keselamatan yang datangnya daripada Allah. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka kita tahu bahwa sesungguhnya manusia yang sudah berdosa ini sama seperti penggambaran orang yang buta, yang tidak bisa melihat jalan gitu ya. Sama seperti orang buta yang tidak bisa mampu melihat jalan. Dan bayangkan orang berdosa ini adalah orang yang buta, yang tidak tahu kebenaran. Lalu mereka hanya berada di dalam kegelapan karena kegelapan menarik mereka. Nah, ketika dosa itu turun atas manusia itu karena manusia memberontak terhadap Allah, maka pada waktu itu manusia ketika memberontak pada Allah karena manusia diiming-imingi bisa seperti Allah oleh karena daripada tipu daripada si ular yang iblis penggambaran daripada iblis, maka iblis menjebak manusia. Maka ketika engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, engkau akan seperti Allah. Maka pada waktu itu Hawa mengambil lalu memberikannya kepada Adam. Maka pada saat itu juga mereka sebenarnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan dalam kondisi yang mati. Jadi manusia ketika ingin seperti Allah, maka manusia sedang menyaingi diri atau menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu pada saat itu juga mereka menjadi orang yang buta, yang mereka
tidak bisa mengenal kebenaran lagi karena mereka sudah mencoba menjadi Tuhannya dengan cara pandang manusia. Dan ketika itu dia menjadi manusia yang berdosa, maka ketika manusia yang sudah berdosa ini maka tidak mampu memiliki mata yang mampu melihat kebenaran. Maka sama seperti orang buta yang tidak mampu melihat terang, tidak mampu bisa melihat jalan, tidak mampu bisa melihat sebuah pintu. Maka pada waktu itu orang yang buta itu adalah orang-orang yang seperti orang-orang berdosa, ini adalah orang-orang yang buta yang tidak mengenal kebenaran. Nah, ini penggambaran-penggambaran yang seringkali kita tahu bahwa Tuhan Yesus ketika melayani dia menyembuhkan beberapa penyakit, dan ketika kita para nabi pun menyebutkan bagaimana ketika nanti orang buta disinggung, yang buta nanti akan melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar lain sebagainya. Ini akan dikaitkan dengan kebenaran yang akhirnya Tuhan bukakan ketika Tuhan mengatakan Efata, terbukalah. Maka ketika manusia yang terkurung begitu rupa, mereka yang sudah buta dan juga bukan saja sekedar dia buta, tetapi manusia juga tuli karena manusia tidak mampu lagi untuk bisa mendengar kebenaran karena mereka ditutup telinganya sehingga mereka tidak mengetahui kebenaran. Bayangkan dalam posisi Anda dan saya buta, tidak tahu kebenaran, dan tuli, tidak pernah mendengar kebenaran. Lalu ketika Anda mendirikan kebenaran, nah ini kebenaran apa yang Anda dan saya dirikan? Ketika Anda dan saya tidak mampu melihat, tidak lagi mampu mendengar, lalu kita mendirikan suatu kebenaran, maka kebenaran yang kita dirikan adalah kebenaran yang palsu. Maka kebenaran yang didirikan oleh manusia berdosa adalah kebenaran yang justru malah jauh daripada kebenaran itu sendiri. Wah, ini coba pikir baik-baik ya. Jadi ketika itu iblis mencoba menipu manusia yang adalah gambar diri Allah. Lalu ketika manusia mencoba ikut ambil bagian ketika ingin seperti Allah, makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu manusia seakan-akan punya satu otoritas, mampu menentukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang benar, mana yang tidak benar. Ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, seolah-olah dia menjadi Tuhannya. Nah, ini celaka. Maka pada waktu manusia berdosa, mendirikan kebenaran-kebenaran yang dia dirikan adalah kebenaran-kebenaran manusia berdosa. Oleh sebab itu maka kebenaran didirikan oleh manusia berdosa berbeda sekali dengan kebenaran Allah yang sejati. Maka ketika manusia mencoba mendirikan kebenaran-kebenarannya justru makin jauh daripada Tuhan. Disitulah ketersesatan manusia. Tetapi iblis membiarkan hal itu. Justru iblis emang membuat hal itu terjadi supaya manusia kira dia punya mata bisa melihat kebenaran. Dia kira manusia berdosa ini telah mendengar kebenaran. Dengan cara apa? Makanya engkau bisa mendirikan kebenaran. Padahal sesungguhnya kebenaran yang didirikan oleh manusia berdosa adalah kebenaran yang justru kekejian bagi mata Tuhan. Wah, ini iblis makin membuat manusia itu jauh terperosok. Terus tarik. Manusia kira dia tahu kebenaran. Justru malah makin jauh daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan. Maka kebenaran yang didirikan oleh manusia berdosa adalah kekejian di mata Tuhan. Makin parah. Anda bisa bayangkan ya, kalau misalnya Anda dan saya sudah buta, sudah tuli, nggak tahu apa-apa, nggak tahu mengenai satu objek misalnya, lalu Anda dan saya mendirikan objek itu dari pemikiran kita yang sudah nggak tahu apa-apa, nggak pernah melihat, nggak pernah mendengar, lalu mendirikan satu objek gitu ya. Lalu kita anggap itu benar apa? Itu pasti udah jauh dan menyimpang. Pasti, sangat pasti. Kita nggak tahu apa-apa. Jadi manusia berdosa ini makin terperosok oleh karena kuasa daripada kuasa daripada dosa yang membawa mereka justru menuju kepada kebinasaan. Mereka sudah terputus daripada Allah oleh karena dosa. Jadi Allah sudah ketika dosa hadir maka hubungan mereka sudah terputus, tidak lagi berhubungan dengan Allah. Maka mereka mendengar mendirikan kebenaran justru makin jauh ke dalam, makin terperosok. Maka nggak heran manusia ini yang jatuh dalam dosa ini pasti berjalan menuju kepada kebinasaan. Nah, ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Maka pada waktu itu Tuhan Yesus harus datang. Maka Yesus Kristus harus datang. Minggu lalu saya sudah kupas beberapa bagian kecil gitu ya. Ketika manusia yang berdosa ini, maka dengan harus caranya Tuhan. Ketika Tuhan membuat pakaian daripada kulit binatang kepada Adam dan Hawa, disitulah cara Tuhan. Harus dengan cara Tuhan, maka manusia itu bisa diselamatkan. Karena keselamatan harus dengan cara Tuhan dan dengan Tuhan sendiri.
Harus Allah sendiri yang turut campur, harus dengan caranya Allah sendiri. Maka disitulah keselamatan yang kekal akan bisa diperoleh oleh manusia berdosa. Nah, ketika kita melihat bahwa orang yang tuli ini akhirnya berjumpa dengan Kristus, Kristus berjumpa dengan orang ini lalu mengatakan, Fata, terbukalah, maka orang yang tuli ini bisa mendengar dengan baik. Kita tahu bahwa ketika orang buta lalu Tuhan menjamah, lalu ketika itu orang buta itu mampu melihat, maka orang buta itu mampu melihat dengan baik, gitu kan. Sama seperti kita manusia berdosa, ketika Tuhan datang di dalam kekekalannya, dia turun ke dalam maut, sampai ke dalam maut, ya. Tuhan sedang membuka jalan bagi kita orang berdosa. Jadi pada waktu manusia di dalam keberdosaan, maka ada satu skup yang dimana manusia tidak mungkin lagi berhubungan daripada Allah. Manusia sudah terpisah daripada Allah, maka hubungan yang terputus ini, maka manusia tidak mampu akan bisa menebus kepada kekekalan Allah di dalam kerajaan surga. Tidak lagi mampu bisa datang demikian. Maka Kristus harus turun menjumpai manusia yang berdosa ini. Maka Kristus harus membuka jalannya dengan cara dia lahir ke dalam dunia ini. Mengutus anaknya itu Yesus Kristus harus lahir ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan oleh karena keberdosaan manusia. Ketika Yesus Kristus lahir, ini satu titik awal di mana Kristus akan menjadi titik kontak penghubung daripada manusia berdosa kepada Allah yang kekal. Nah, ketika kita tahu perjalanan manusia berdosa, maka Kristus harus lahir, harus menderita, lalu Kristus juga harus mati di atas kayu salib. Bahkan ketika Kristus harus mati di atas kayu salib dengan penghinaan yang paling rendah, dengan sampai ke bawah yang paling rendah, itu ke dalam dunia orang mati. Dia Allah yang dari pada atas, yang tak terjangkau oleh manusia, dia yang dari atas, maka harus turun sampai ke dalam paling dalam, yaitu kepada dunia orang mati. Ketika itu kita bisa melihat bahwa upah dosa adalah maut. Maka manusia ini menuju kepada kebinasaan, yaitu maut sedang menuntun mereka. Mereka sedang menuju maut dan kebinasaan. Maka Kristus harus sampai dalam menebus kepada tanah, yaitu manusia, dunia orang mati, harus masuk ke dalam dunia orang mati supaya mampu menebus tawanan-tawanan itu daripada tangan si jahat. Maka ketika itu kita tahu bahwa sebenarnya ketika Kristus berkorban, gitu ya, dia sedang membuka jalan. Sehingga ketika Kristus harus mati di atas kayu salib sebagai titik kontak di antara, maka ketika Kristus harus disalib di antara langit dan bumi, maka Kristus ada di antaranya sebagai titik kontak penghubung antara manusia yang berdosa, yang sudah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Maka melalui titik kontak itu di atas kayu salib, maka Kristus sebagai titik kontak perantara yang membawa manusia berdosa ini untuk menuju kepada Allah Bapa. Nah, titik kontak itu ada di atas kayu salib karena Kristus mati di atas kayu salib menuju kepada dunia orang mati, yang harusnya kitalah yang mati. Ketika manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ketika ketika Tuhan Allah membawa satu binatang lalu dia mengkorbankannya di depan mata kepala Adam dan Hawa pada waktu itu, membuat pakaiannya. Dia sadar betul, Adam dan Hawa, bahwa harus ada pengorbanan daripada darah yang tercurah ketika Kristus harus mati di atas kayu salib. Disitulah Tuhan Allah Bapa sudah memberikan satu nubuatan bahwa Kristus akan datang dan mati di atas kayu salib guna menebus hidup Anda dan saya yang berdosa ini, sehingga kita tidak lagi berada di dalam ketelanjangan. Oleh karena penebusan Kristus telah menutupi, mengampuni, bahkan melupakan dosa-dosa kita sebagai manusia berdosa. Maka Tuhan datang memberikan jalan, membuka jalan. Kita tahu beberapa kisah Alkitab ketika bangsa Israel keluar daripada Mesir. Ketika itu mereka terhimpit. Di depan mereka ada laut yang membentang begitu rupa, dan di belakang mereka ada tentara Romawi yang tentara orang-orang Mesir yang sedang mengejar mereka, bala tentara orang-orang Mesir yang sedang mengejar mereka dengan segala perangkat perangnya, gitu, yang sudah siap membinasakan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi Tuhan buka jalan. Ketika laut itu dibelah begitu rupa, maka bangsa Israel, Musa dengan bersama bangsa Israel bisa berjalan begitu rupa sampai
ketika orang-orang Mesir dengan tentara Yusuf dihanyutkan, langsung dihabiskan oleh air laut tersebut gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa penggambaran ketika Musa membelah laut itu penggambaran bahwa kuasa daripada si jahat atau si ular itu sudah dipatahkan, karena lewiatan ular itu seperti kalau sungai-sungai itu meliak-liuk gitu ya, penggambaran daripada si lewiatan gitu atau si jahat atau si ular tadi gitu ya. Jadi ketika laut itu dibelah gitu kan, bahwa menggambarkan bahwa iblis sudah dikalahkan. Maka ketika itu kita tahu di dalam Kejadian 3 perjanjian lama itu, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan akan meremukkan kepala daripada si ular gitu ya. Ketika itu penggambaran bahwa Kristus akan menebus umatnya. Maka ketika itu iblis tidak lagi memiliki kuasa atas dosa, atas manusia yang sudah ditebusnya. Maka dosa tidak lagi menuntun atau dosa tidak lagi menguasai manusia yang sudah ditebus oleh yang percaya kepada Kristus, yang sudah ditebus karena memperoleh satu penebusan yang sempurna. Kita tahu bahwa pada waktu peristiwa itu Musa akhirnya dengan bangsa Israel bisa melihat kebesaran daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan buka jalan. Maka seperti penggambaran Efata, terbukalah. Maka ketika itu orang yang tuli ini akhirnya mampu mendengar kebenaran. Dia tahu sekarang mengenai kebenaran. Nah, saya berharap kita juga harusnya secara rohani harus kita mendapat satu daripada Tuhan, kemurahan daripada Tuhan, supaya Tuhan juga membuka telinga kita supaya kita bisa mendengar kebenaran, membuka mata kita supaya kita bisa melihat kebenaran, dan membuka mulut kita, lidah kita untuk kita bisa berkata-kata mengenai kebenaran. Nah, ini penting. Jadi saya berharap kita tahu bahwa makna-makna ini yang mungkin sederhana gitu kan, simple gitu ya, tetapi ini makna yang mendalam. Bahwa bagaimana ketika Anda dan percaya kepada Kristus, sesungguhnya kitalah orang yang tuli itu, kitalah orang yang buta itu, kitalah orang yang lumpuh itu yang nggak mungkin datang kepada Tuhan. Karena kita nggak sama seperti orang tuli ini, dia nggak tahu mengenai, dia nggak bisa dengar kok dari mana dia bisa datang Yesus, dia nggak kenal Yesus gitu. Tapi Kristus datang kepada orang ini. Sama seperti kita. Apakah kita mencari Tuhan? Tidak. Karena kita mendiri kebenarannya sendiri. Kitalah Tuhan atas diri kita sendiri. Maka kita mencoba memberikan satu definisi Tuhan dari ketidaktahuan kita akan Tuhan yang sejati. Bayangkan bagaimana mungkin ketika kita tahu bahwa pada waktu zaman perjanjian lama banyak bangsa Israel pun akhirnya terjebak pada penyembahan berhala. Mereka mengurung begitu rupa Allah yang tak terbatas, dikurung begitu rupa dengan satu Baal atau patung yang mereka buat dengan segala keterbatasannya. Bukankah itu satu kebodohan? Karena mereka tidak memiliki satu pengetahuan yang benar tentang kebenaran itu sendiri. Mereka tidak tahu mengenai hal yang benar. Maka ketika itu dia mencoba untuk mendefinisikan dengan kebenarannya, mendirikan dengan kebenarannya yang justru kekejian di mata Tuhan. Ini terjadi pada manusia berdosa. Nah, saya berharap kita sadar bahwa sesungguhnya kita ini manusia berdosa dan kita tak berdaya kalau bukan Kristus yang mencari kita. Kalau bukan Tuhan Yesus yang datang dan turun membuka jalan. Maka Kristus buka dulu, yang tadinya tertutup begitu rupa, akhirnya Tuhan terobos, dus. Jadi kayak film Avenger gitu ya, ada satu dimensi yang akhirnya dibobol gitu ya. Jadi ketika itu Kristus turun, dus, itu satu dimensi, maka sudah dibuka jalan. Maka ketika percaya, makanya ketika Kristus pun diangkat gitu ya, kembali ke surga, di situ ada jalan. Dia turun dari surga sampai ke titik paling rendah, yaitu di dalam dunia orang mati, lalu mati diantar, terus dia naik ke surga lagi. Di situ ada satu jalan yang Tuhan sudah bukakan juga antara Anda dan saya manusia berdosa kembali diperdamaikan. Maka Kristus sebagai titik kontak kita bisa kembali kepada Allah. Ini satu poin penting kesukaan bagi kita. Sesungguhnya kitalah orang yang tuli, buta dan lumpuh itu. Kita berjumpa dengan Kristus, kita berjumpa dengan sang kebenaran, yaitu perkataan Allah yang kekal itu. Ini adalah satu anugerah daripada Tuhan. Kita patut bersyukur. Saya jadi ingat ketika Tuhan Yesus disalibkan gitu ya. Maka apa yang terjadi? Ya, bait Allah terbelah dua, tabir bait Allah terbelah dua. Itu menggambarkan bahwa Kristus sudah membuka jalan, karena dia bukan sekedar imam yang seperti penggambaran daripada perjanjian lama ketika kita para nabi yang adalah imam-imamnya gue sebagai manusia berdoa yang harus mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri baru kepada jemaat.
Kristus tidak, dia imam yang benar-benar sejati, imam yang tidak berdosa, yang tidak bercela. Bukan hanya sekedar seorang imam saja, tetapi dia adalah korban itu sendiri yang tak bercacat celah. Dia membawa dirinya sebagai korban. Maka keberkenanan ini tentu yang hanya Kristus saja, ada di dalam Kristus saja. Maka pengorbanan Kristus di atas kayu salib begitu sempurna. Akhirnya Anda dan saya, tidak ada jasa daripada kita manusia berdosa ini mampu mengklaim ada jasa saya untuk saya bisa diperhitungkan, dipertimbangkan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak memiliki andil demikian. Saya berharap kita benar-benar merenungkan dan betapa bersyukurnya kita bahwa sesungguhnya kita ini adalah manusia berdosa kalau bukan Tuhan yang datang kepada kita, kalau bukan Tuhan yang benar-benar menjumpai kita, sebenarnya kita tidak pernah menemukan dia, tetapi dialah yang menemukan kita. Makanya kita harus patut bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau di tengah-tengah pandemik ini pun kita masih bisa dipertemukan perkataan Allah yang kekal itu kepada diri kita, itu adalah anugerah. Dan kalau hari ini kita tahu bahwa sadar, maka kita harus bersyukur di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, karena Engkau sudah mau turun, Engkau membuka jalan bagi setiap kami yang berdosa, sehingga kami mampu datang kepada Allah Bapa. Maka Tuhan, bagi setiap orang yang percaya, Tuhan menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Tuhan sediakan itu. Dari mana kita bisa dapatkan demikian kalau bukan Dia yang bukakan jalan? Tidak ada satu manusia pun mampu bisa diperhitungkan sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya berharap kita semua sadar bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengucap syukur buat karya Kristus yang mati di atas kayu salib. Dia boleh datang merendahkan dirinya, rendah hati begitu rupa, harus mati di atas kayu salib yang penghinaan paling hina. Bukan hanya disalibkan, tetapi di antara, jadi tengah-tengah dia, sebagai orang yang sorot gitu rupa, sebagai orang yang paling berdosa. Tapi sesungguhnya dosa kita lah yang dia tanggung. Sesungguhnya kitalah yang harusnya mati. Sama seperti Allah Bapa ketika mengambil korban, dia menunjukkan harusnya engkau mati Adam. Tapi saat ini Tuhan ambil binatang, dia sembelih. Memperlihatkan harus ada yang dikorbankan. Kristus menggantikan kita. Yang harusnya kita di dalam mati menuju kepada kebinasaan. Tetapi sekarang kita mati di dalam tubuh jasmania saja. Tidak di dalam roh kita. Karena kita sudah percaya kepada Kristus. Maka Tuhan bangkitkan di hari nanti yang Tuhan tentukan gitu ya. Tuhan akan bangkitkan kita bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan kita akan menuju kepada rumah Bapa yang kekal. Dan saya berharap teman-teman mampu bersyukur di dalam dunia kesementaraan ini. Sebenarnya kita bisa menikmati hal yang bersifat kekal, yaitu berjumpa dengan Sang Kekal, yaitu kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar seperti ini juga. Dan kita berharap hari lepas hari Anda dan saya makin bersyukur di hadapan. Ingat, aku sadar aku ini harusnya berdosa. Ingat, saya ini tuli nggak tahu kebenaran. Sekarang kalau tahu kebenaran, yuk kita sungguh-sungguh meneliti kebenaran dengan benar. Yuk kita sungguh-sungguh. Karena sudah mendengar kebenaran, maka kita harus jalanin hidup kita juga dengan benar. Karena kita sudah dicelikan mata kita untuk bisa melihat kebenaran, yuk maka kita jalankan kehidupan kita dengan kebenaran yang sudah kita dengar, yang sudah kita lihat. Mari kita juga berkata-kata kepada kebenaran yang sudah kita dengar, yang sudah kita lihat. Mari kita bersaksi dan berbicara mengenai kebenaran dalam hidup kita. Kiranya pada malam hari ini Anda dan saya boleh tetap setia di dalam panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kondisi pandemik seperti ini pun, biarlah kita bisa melihat besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ini hanya sifat sementara Bapak Ibu. Tapi celakalah kita ketika sesungguhnya kita ini belum mengenal kebenaran. Dan kita pikir kita sudah tahu kebenaran. Padahal kita mendirikan kebenaran sendiri. Nah, ini orang yang celaka. Dan saya berharap kita semua tidak, tapi kita boleh rendah hati, boleh belajar firman Tuhan, sama-sama kita mengenali kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya berharap pada malam hari ini, renungan Haleluya Family Ministry
boleh memberikan satu pandangan baru buat setiap kita untuk kita bersyukur di hadapan Tuhan mengenai Efata, terbukalah. Sesungguhnya Tuhan sudah membukakan jalan menuju yang kekal Allah Bapa. Maka Tuhan berkata, akulah kebangkitan, akulah hidup, akulah terang, akulah jalan, akulah pintu, akulah gembala. Selalu dia mengucapkan demikian karena dia memang yang buka untuk kita bisa datang kepada Allah Bapa. Kalau tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Kita bersyukur hari ini kita mendengar kabar baik mengenai Kristus yang sang kebenaran turun atas kita. Sehingga titik kontak itu kita bisa kembali kepada Allah Bapa. Di pangkuan Allah Bapa. Pada malam hari ini saya sudahi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berbagian. Saya akan tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba mengucap syukur karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan boleh limpah atas kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kesederhanaan kami. Hamba-Mu yang terbatas memohon belas kasihan pada Tuhan, agar memberikan pengurapan bagi setiap hati dan pikiran setiap kami yang mendengarkan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh dikuasai sepenuhnya dengan kebenaran Allah. Biarlah Engkau berbicara atas kami. Tuhan pimpin hari lepas hari kami, agar kami semakin hari bersyukur, karena Kristus menjadi titik kontak bagi kami yang sementara ini Tuhan. Kami yang berdosa sedang menuju kebinasaan, tetapi Tuhan hadir, Tuhan memberkati diri, dan Tuhan memberikan pengampunan yang sempurna sehingga kami tidak menjadi binasa. Terpujilah nama Tuhan. Pimpin setiap hidup rekan-rekan setiap kami Tuhan yang ada di rumah, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah dengan kemurahan daripada Allah Bapa sendiri. Di dalam nama yang kudus, hamba berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.